Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita dari syarah kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, yaitu matan akidah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala. Kita sampai pada perkataan beliau, la tablughuhul awham wa la tudrikuhul afham. Maknanya, la tablughuhul awham, Allah itu tidak bisa dijangkau dengan persangkaan. Yaitu Allah tidak bisa dijangkau oleh al-awham. Al-awham maknanya adalah zon. Dalam bahasa Arab dikatakan tawahhamtu syai'a, yaitu zonantuhu. Jadi al-waham maksudnya adalah zon. Al-waham sama dengan al-zon, sama dengan persangkaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dijangkau oleh persangkaan-persangkaan ini, di mana Al-Imam Tahawi berbicara tentang sifat-sifat Allah. Bahwasanya kaifiyah bagaimana sifat Allah itu tidak bisa dijangkau oleh persangkaan, dugaan-dugaan. Wala tudrikuhul afham, dan tidak bisa diliputi oleh akal pikiran atau nalar. Dalam bahasa Arab disebut fahimtu syai' ay alimtuhu. Fahimtu syai' alimtuhu. Jadi al-faham sama dengan al-ilm, ya. Maksudnya tidak bisa dipahami, tidak bisa ditangkap oleh akal. Allah berfirman, ya, wala yuhituna bihi ilma, bahwasanya mereka tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu mereka. Jadi maksud dari perkataan At-Tahawi, la tublughuhul awham, yaitu dugaan-dugaan tentang sifat Allah tidak akan bisa sampai pada hakikatnya. Demikian juga wala tudrikul afham, bahwasanya akal memang mengetahui adanya Tuhan, mengetahui sifat-sifat tapi secara global. Adapun hakikatnya secara detail, akal nggak bakalan sampai. Adapun dalil akan hal ini, tidak kemampuan akal atau persangkaan tentang bagaimana sifat Allah, di antaranya dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Di sini Allah mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Sehingga apapun yang kita renungkan tentang kaifiyat sifat Allah, bagaimana sifat Allah, pasti keliru. Pasti apa? Keliru. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul basir, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah mendengar melihat pun tidak sama dengan mendengar dan melihatnya makhluk. Kita bisa memahami secara global, mendengar, melihat, kita ngerti. Tapi bagaimananya secara detail Allah mendengar, Allah melihat, kita enggak bakal bisa memahami. Mau kita bayangkan pun tidak bisa. Tapi kita bisa memahami secara global. Maka di sinilah At-Tahawi mengatakan wala tudrikuhu al-afham. Idrak itu menguasai. Akal tidak bisa meliputi. Bisa memahami tapi tidak bisa meliputi. Akal bisa memahami. Apa itu mendengar melihat? Tahu kita, tapi bagaimananya Allah melihat, bagaimana mendengar, enggak bakalan kita bisa tahu. Tapi kita ngerti makna mendengar dan melihat. Kemudian juga dalam surah Thaha Allah berfirman, "Wala yuhituna bihi ilma."
Mereka tidak bisa meliputi Allah. Ilmu mereka tidak bisa meliputi Allah. Manusia ilmunya sangat terbatas. Manusia ilmu sangat terbatas untuk memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan jelaskan ketidakmampuan atau ketidaktahuan kita terhadap Allah dari beberapa sisi. Kita tidak tahu Allah dari beberapa sisi. Ada 3 sisi. Yang pertama, kita tidak tahu semua sifat-sifat Allah. Yang kita ketahui dari sifat-sifat Allah hanyalah sedikit daripada yang tidak kita ketahui. Allah menyebutkan sifat-sifatnya dalam Al-Quran, sebagaimana Nabi SAW sebutkan sifat-sifat Allah dalam hadis-hadis Nabi. Itu pun sedikit dibandingkan yang tidak kita ketahui. Masih banyak sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah yang Allah tidak kabarkan kepada kita. Kenapa? Karena kita tidak mampu. Nalar kita tidak bakalan sampai. Maka Allah sampaikan sebagian sifat-sifatnya, sebagian nama-namanya yang dimana nalar kita masih bisa menangkap secara global. Dan masih ada nama-nama yang lain, sifat-sifat yang lain masih terlalu banyak yang akal kita nggak bisa sampai sama sekali, maka tidak dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kepada kita, bahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi pun tidak mengetahui seluruh sifat-sifat Allah. Padahal dia yang berkata, "Ana a'lamukum billah wa akhsyakum." Aku adalah orang yang paling ngerti tentang Allah daripada kalian, dan aku adalah orang yang paling khasyah, paling takut kepada Allah. Itu pun pengetahuan Nabi tentang Allah terbatas. Dalil akan hal ini saya sebutkan 3 dalil di situ ya. 1, 2, 3. Dalil yang pertama, ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang kisah syafaat. Ketika pada hari kiamat kelak, orang-orang pada dalam kondisi payah, mata di dalam jarak 1 mil, keringat bercucuran, mereka menanti kedatangan Allah untuk memulai persidangan. Namun Allah Subhanahu wa taala belum datang-datang, sehingga mereka dalam kondisi kepayahan. Maka berangkatlah mereka menuju kepada para nabi, di antaranya para ulul azmi minar rusul, Rasul-Rasul ulul azmi, untuk minta memberi syafaat agar Allah segera datang mulai persidangan. Maka mereka datang kepada Nabi Adam. Mereka berkata, "Ama tara ma nahnu fi?" Ya. "Ala tara ma balagha bina isfa' lana inda rabbik." Wahai Adam, tidak kau lihat bagaimana kondisi kami, bagaimana kepayahan kami yang kami rasakan, keringat bercucuran matahari jarak 1 mil. Mintalah, berilah syafaat bagi kami di sisi Allah, itu agar Allah segera datang memulai persidangan. Ketika itu Nabi Adam tidak berani. Dia mengatakan, "Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa la ba'dahu." Sungguhnya Rabbku hari ini sedang murka. Allah tidak pernah murka seperti ini sebelumnya, dan Allah tidak akan murka seperti ini setelahnya. Sungguhnya Allah telah merangkul untuk mendekati suatu pohon dan aku mendekati. Kata Adam alaihissalam, "Nafsi, nafsi." Jiwaku juga butuh syafaat, bukan cuma kalian. Jiwaku juga butuh syafaat. Idhabu ila ghairi. Pergilah kepada nabi yang lain, pergilah kepada Nabi Nuh. Maka mereka pun pergi kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga minta uzur, tidak bisa. Mereka pergi ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga minta uzur, menyebutkan kesalahan-kesalahan Nabi Ibrahim. Karena hari sangat dahsyat. Siapa yang berani minta syafaat agar Allah segera datang mulai persidangan? Sementara menunggu tidak selesai. Fi yaumin kana miqdaru 50,000 sanah. Di hari yang di mana sehari seperti 50.000 tahun, dalam kondisi matahari jarak 1 mil. Akhirnya mereka pergi Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam kemudian minta uzur, tidak bisa. Mereka pergi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim juga minta uzur, tidak bisa. Mereka pergi kepada Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam juga minta uzur, tidak bisa memberi syafaat. Mereka pergi kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa juga minta uzur, tidak bisa beri syafaat. Akhirnya mereka pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Ana laha, saya yang akan beri syafaat." Maka Nabi SAW pun sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah dengan pujian-pujian yang Nabi belum bisa sekarang. Datanglah riwayat beberapa hadis dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, hadis Abu Sa'id Al-Khudri Sahih Bukhari, dan juga hadis Anas bin Malik. Ya. Di antaranya kata Nabi SAW ketika beliau sujud, dia berkata, "Fa ahmadu rabbi bitahmidin yu'allimuni." Maka aku pun memuji Allah dengan pujian yang Allah ajarkan kepada aku ketika itu. Aku belum tahu sekarang. Aku tidak bisa memuji Allah sekarang dengan pujian tersebut. Allah baru ajarkan ketika itu. Dalam riwayat yang lain, riwayat Tirmidzi, "Fayulhimanillahu minas sana' wal hamdi." Maka Allah ilhamkan kepada aku
bagaimana cara memuji dan bagaimana cara menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari dari Anas bin Malik, fa ahmadu rabbi bimahamida ya allamaniha, maka aku pun memuji Allah dengan pujian-pujian yang Allah ajarkan kepadaku. Dan dalam riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu sangat jelas, kata Nabi, fa ahmadu bimahamida la aqdiru alaihi al-ana yulhimuni hillahu. Kata Nabi SAW menceritakan tentang kejadian yang dahsyat tersebut, maka ketika itu pun aku memuji Allah dengan pujian-pujian yang aku belum bisa sekarang. Ya, aku sekarang disuruh muji dengan pujian tersebut, tapi enggak bisa. Nanti di sana Allah ilhamkan kepada aku sehingga aku muji Allah dengan pujian-pujian baru. Baik, Nabi muji Allah dengan apa? Nabi muji Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat. Paham? Nabi memuji Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita memuji Allah dengan apa? Memuji nama-namanya dan sifat-sifatnya. Berarti ada nama-nama dan sifat-sifat yang belum diketahui oleh Nabi sekarang, iya atau tidak? Nabi baru tahu nanti kapan? Ketika hari kiamat. Karena Nabi bilang la aqdiru alaihil an. Aku sekarang belum tahu cara memuji Allah dengan pujian tersebut. Nanti Allah ilhamkan, Allah ajarkan aku ketika di hari kiamat tersebut. Ini dalil bahwasanya masih banyak nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Nabi saja tidak tahu. Ini dalil pertama bahwasanya masih banyak nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Nabi juga tidak tahu. Yang ada dalil kedua, di antara doa Nabi ketika beliau tahajud atau ketika beliau witir, beliau berdoa ya, di akhir doanya ya, la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Dan kita sering dengar kalau di bulan Ramadan imam sering baca doa ini ya. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa bika mink la nuhsi thana'an 'alaik. Ini sering dibaca oleh imam-imam. Ya. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu daripada kemarahan-Mu, dan aku berlindung dari ampunan-Mu ya, daripada kemurkaan-Mu. Kami tidak bisa memuji kepada Engkau dengan pujian yang seharusnya. La nuhsi thana'an 'alaik. Kami tidak bisa meliputi seluruh pujian untuk-Mu. Anta kama athnaita 'ala nafsik. Yang bisa memuji dirimu dengan sesungguhnya adalah dirimu sendiri. Saya ulangi, Nabi berkata, la uhsi thana'an 'alaik. Aku tidak bisa memuji Engkau ya Allah dengan pujian yang meliputi segala pujian. Aku tidak mampu. Kenapa? Ilmu Nabi terbatas. Anta kama athnaita 'ala nafsik. Yang bisa memuji Engkau adalah dirimu sendiri. Engkau sebagaimana kau puji dirimu sendiri. Ini dalil Nabi SAW tidak mengetahui seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi Nabi SAW tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah. Seandainya Nabi pernah melihat Allah, tentu akan ada pujian-pujian lain yang akan muncul dari Nabi SAW. Ketika Isra Mi'raj, Rasulullah SAW sudah naik ke Sidratul Muntaha, sudah sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi tidak melihat. Makanya para sahabat khilaf, apakah Nabi melihat Allah atau tidak ketika itu? Kenapa saking dekatnya? Nabi ditanya dalam satu hadis, hal ra'aita rabbak? Apakah engkau melihat Rabbmu ya Rasulullah ketika Mi'raj? Kata Nabi SAW, nurun anna arahu. Ada cahaya, bagaimana aku bisa melihat Allah? Jadi Nabi tidak bisa melihat Allah. Intinya pengetahuan Nabi tentang Allah pun terbatas. Masih banyak nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Nabi tidak tahu. Sehingga Nabi tidak bisa memuji Allah dengan sebagaimana pujian yang lengkap, tidak bisa. La uhsi thana'an 'alaik. Aku tidak bisa menyanjungmu dengan seluruh sanjungan. Anta kama athnaita 'ala nafsik. Engkau yang lebih tahu tentang dirimu ya Allah. Agar kita tahu bahwa Tuhan kita ini maha segalanya, di luar daripada jangkauan kita. Sangat indah, maha luar biasa, maha dahsyat, semuanya ada pada Tuhan kita. Demikian dalam hadis tentang penghilang kesedihan ya. Hadis panjang, kalau orang sedih maka kita dianjurkan untuk baca doa tersebut ya. Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biyadik madhin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib indak an taj'al qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala huzni wa dhahaba ghammi.
Kata Nabi, tidak ada seorang pun yang sedih kemudian membaca doa ini. Doa luar biasa. Doa penghilang kesedihan. Antum sering sedih atau tidak? Atau jarang? Siapa yang sedih baca doa ini, sedihnya hilang. Allahumma inni abduk. Ya Allah, sungguhnya aku adalah apa? Hambamu. Ibnu abdik, aku adalah anak dari hambamu. Itu bapakku juga hambamu, ya Allah. Ibnu amatik, aku adalah putra dari ibuku yang ibuku juga hambamu. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada di tanganmu. Itu kau yang ngatur urusanku semuanya. Madin fiyya hukmuk, bahwasanya hukummu pasti berlaku pada kau, enggak bisa keluar dari keputusan, enggak bisa. Semua yang berlaku padaku adalah dari hukummu. Adlun fiyya qada'uk, dan semua yang menimpaku adalah keadilan darimu. Kau tidak zalim sama sekali, subhanallah. Ya, orang terkena kesedihan kadang-kadang mikir macam-macam tentang Allah. Maka dia ucapkan doa tersebut. Madin fiyya hukmuk, aku hanyalah hambamu ya Allah. Jangankan aku, bapakku, ibuku juga hambamu. Kami semua di bawah naunganmu. Semua hukummu pasti berlaku kepadaku dan keputusanmu pasti adil padaku. As'aluka bi kulli ismin halak. Aku mohon kepada engkau dengan nama, seluruh nama yang kau miliki. Sammaita bihi nafsak, yang nama-nama tersebut kau namakan dirimu sendiri. Au anzaltahu fi kitabik, atau kau turunkan, yang kau turunkan di dalam Al-Qur'anmu. Anzaltahu fi kitabik. Au alamtahu ahadan min khalqik, atau kau ajarkan kepada hambamu, yaitu kepada para nabi, di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, dan ada nama-namamu yang kau simpan di ilmu gaibmu. Malaikat tidak tahu, nabi pun tidak tahu. Berarti di sini Nabi menyebutkan nama Allah ada 3 model. Yang pertama Allah turunkan dalam kitabnya, itu dalam Al-Qur'an. Nama-nama Allah banyak, asmaul husna di dalam Al-Qur'an. Yang kedua, aw alam tahu ahadan min khalqik, itu nama-nama Allah yang kau ajarkan kepada hambamu, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di zaman Nabi sebelumnya kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, karena zaman kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada model ketiga, aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, dan ada nama-namamu yang kau sembunyikan dalam ilmu gaibmu. Tidak ada nabi yang tahu, tidak ada malaikat yang tahu. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Aku bertawasul dengan itu semua, dengan nama-namamu semuanya, baik nama-nama yang kau turunkan di Al-Qur'an, baik nama-nama yang kau ajarkan kepada nabi, baik nama-nama yang kau sembunyikan. Aku bertawasul dengan nama-nama tersebut. Anta ja'al Qur'ana rabi'a qalbi, agar kau menjadikan Qur'an sebagai penyejuk hatiku. Wa nura sadri, dan sebagai cahaya bagi dadaku. Wa jala huzni, dan agar menghilangkan kesedihanku. Wa dhahaba ghammi, agar menghilangkan, menyernakan gundah gulanaku. Siapa yang baca doa tersebut, insyaallah dia hilang kesedihan. Jangan lupa hafal doa tersebut. Udah hafal belum? Belum ya? Berarti jarang sedih ya, insyaallah. Kalau jomblo jarang sedih, nanti udah nikah mungkin banyak sedih. Jadi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya di antara nama-nama Allah ada yang disembunyikan ya. Jadi tambahan biar Suara akhwat biar jelas. Oke. Tes. Jadi Nabi SAW sebutkan ya, nama-nama ya yang engkau sembunyikan dalam ilmu gaibmu. Jadi malaikat tidak tahu, kemudian nabi-nabi juga tidak ada yang tahu. Nah, nama-nama Allah pasti mencakup sifat. Setiap nama mengandung sifat. Seperti contoh, nama Allah Al-Alim, Allah Maha berilmu, berarti Allah punya sifat apa? Ilmu. Al-Basir, Allah Maha melihat, berarti Allah punya sifat basar, melihat. Paham? Nah, kalau ada nama-nama Allah banyak yang Nabi saja tidak tahu, berarti banyak juga sifat-sifat yang Nabi tidak tahu. Paham? Berarti ada nama-nama dan sifat-sifat yang Nabi tidak tahu. Kalau Nabi saja tidak tahu, apalagi kita. Maka maksud saya ini sisi pertama bahwasanya pengetahuan kita tentang Allah itu sangat minim, sangat terbatas. Dari sisi apa? Dari sisi bahwasanya kita hanya tahu tentang kabar tentang nama-nama dan sifat Allah itu hanya sedikit. Saya bacakan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Thariqul Hijratain. Saya bacakan.
Dia berkata, "Fala yuhsi ahadun min khalqihi thana'an 'alaihi al-battah." Tidak seorang pun yang mampu meliputi seluruh pujian Allah, sama sekali enggak ada. Walahu asma'un wa awsafun wa hamdun wa natha'un wa thana'un la ya'lamuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Sungguhnya Allah memiliki nama-nama, memiliki sifat-sifat, memiliki pujian-pujian, memiliki sanjungan-sanjungan yang tidak ada yang tahu kecuali Allah sendiri. Malaikat tidak tahu, nabi pun tidak tahu. Wa nisbatu ma ya'lamul ibadu fi dzalika min dzalika ila ma la ya'lamunahu kanaqrati usfurin fi bahr. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan persentase ilmu kita tentang Allah dibandingkan dengan sifat-sifat Allah yang Allah sembunyikan seperti gagak yang mematuk air di lautan. Yang kita tahu tentang Allah cuma apa sih? Sedikit. Cuma sedikit. Dibandingkan yang Allah sembunyikan. Dari sini kita tahu bahwasanya Allah itu tidak mungkin dijangkau oleh persangkaan-persangkaan dan tidak mungkin dijangkau oleh pikiran. Pikiran kita hanya bisa tahu secara global, adapun secara detail kita nggak bakalan mampu. Ini sisi pertama, penjelasan tentang perkataan At-Tahawi, la tablughuhul awham wa la tudrikul afham. Allah itu tidak bisa dicapai dijangkau oleh persangkaan-persangkaan dan tidak bisa diliputi oleh pemikiran. Sisi pertama tadi. Sisi kedua, yang kita pun tahu dari sifat-sifat Allah. Kita tahu Allah melihat, Allah mendengar, Allah berbicara. Kita tahu sifat-sifat Allah tersebut. Ya. Kita tahu sifat-sifat Allah tersebut. Allah Maha Hidup, Allah Maha Iman. Tapi itu pun kita tidak tahu kaifiatnya. Kita hanya tahu maknanya. Perhatikan, ini sisi kedua. Sisi kedua, ketidaktahuan kita tentang Allah. Sifat-sifat yang Allah kabarkan kepada kita pun kita hanya tahu secara makna. Bagaimana kita tidak tahu. Contoh Allah kabarkan Allah punya wajah. Kita enggak tahu gimana Allah. Contoh Allah kabarkan bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy. Kita enggak tahu bagaimana istiwanya Allah, enggak tahu. Allah kabarkan Allah mendengar dan melihat. Bagaimana cara Allah mendengar, bagaimana cara melihat, kita enggak tahu. Tapi kita ngerti Allah mendengar, Allah melihat, Allah beristiwa di atas arsy, Allah punya wajah, kita ngerti. Tetapi bagaimananya kita tidak tahu. Ini sisi kedua. Sisi kedua yang menunjukkan bahwa ilmu kita tentang Allah sangat minim. Sifat-sifat sedikit yang Allah kabarkan kepada kita pun, itu pun kita hanya tahu makna global, asal makna, bukan mengetahui kaifiatnya. Paham? Untuk mengaji Tahawi harus segar ya, kalau ngantuk jangan. Kalau ngantuk dulu. Paham tidak? Paham. Yang ketiga, makna yang kita ketahui pun tentang misalnya makna melihat, kita hanya mengetahui asal makna, bukan seluruh makna. Melihat kita hanya tahu makna global, tapi makna tentang melihat Allah secara detail, secara dalam, akal kita tidak sampai. Dari sinilah tiga perkara ini kita tahu memang kita ini tidak bakalan bisa mengetahui sifat-sifat Allah dengan persangkaan-persangkaan dan juga tidak mengetahui dengan pikiran-pikiran karena kita tidak sampai. Kita hanya bisa mengetahui secara asal makna, secara global. Kita ngerti melihat, mendengar, Allah punya tangan, Allah punya wajah. Kita ngerti mana-mana secara global. Bagaimananya detailnya kita tidak tahu. Inilah tiga sisi ketidaktahuan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tiga sisi tersebut. Sampai di sini paham? Nomor tiga, kita hanya ngerti asal makna. Asal makna seperti rahmat. Allah rahmat kepada hambanya. Rahmat kita ngerti, sayang. Tapi rahmatnya Allah seperti apa, kita hanya paham asal maknanya saja. Detailnya seluas apa rahmat Allah kita enggak paham. Kemampuan kita terbatas, paham? Seperti itu. Kita ngerti. Kalau manusia kita ngerti betul, bukan cuma asal makna. Melihat manusia kita ngerti. Manusia itu melihatnya begini, keterbatas sampai sini. Dia hanya bisa melihat begini. Melihat dengan mata, melihat dengan kita ngerti betul kalau manusia. Karena kita tahu siapa manusia, paham? Tapi kalau Allah kita ngerti, Allah melihatnya bagaimana kita nggak tahu. Sama Allah sayang manusia kita tahulah manusia sayangnya seperti apa. Allah kita ngerti Allah Maha Rahmat, tapi Maha Rahmatnya seperti apa kita hanya bisa gambaran global. Tidak mungkin kita meliputi seluruhnya. Paham?
dari situ kita tahu bahwasanya pemahaman kita tentang sifat-sifat Allah sangat terbatas. Sedangkan makna saja kita memahami hanya sekedar asal makna global, bagaimana lagi dengan kaifiatnya kita nggak bakalan mampu. Baik. Kita lanjutkan. Ada yang bertanya? Silakan. Kurang kedengaran. Semik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini penjelasan yang cukup menarik tadi saya berhenti ini. Sebelumnya tidak menarik. Nah, bercanda terus. Sebelumnya juga saya sudah melihat konten YouTube-nya Ustaz Nanda terkait pembahasan akidah Asy'ariyah yang sifat 20 itu. Tapi saya masih kurang paham. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Saya masih kurang paham. Jadi terkait ini gimana? Yang saya mau tanya begini. Apakah memang sifat Allah itu benar-benar tidak terbatas atau memang sifat 20 itu adalah pembatasan tanpa dasar? Itu pertanyaan saya. Oh, itu nanti pembahasannya panjang kan? Belum? Ya, insyaallah. Insyaallah ya. Baik, intinya nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah sangat banyak. Kaidah kita sederhana, setiap nama mengandung apa? Sifat. Tidaklah Allah dikatakan alim kecuali karena punya sifat apa? Ilmu. Sementara Nabi bilang, ya Allah, aku bertawassul kepada Engkau dengan seluruh sifat nama-namamu, nama-nama yang Kau turunkan di Al-Quran, nama-nama yang Kau ajarkan kepada Nabi Muhammad atau nabi-nabi yang lain, yang Kau ajarkan kepada malaikat, dan nama-nama yang Kau sembunyikan. Perkataan Nabi, ada nama-nama yang Kau sembunyikan, berarti ada sifat-sifat yang kita tidak tahu. Paham? Sederhana, ngerti tidak? Rasulullah sendiri berkata, la uhsi thana'an 'alaik, aku tidak bisa memujimu dengan pujian yang seharusnya, tidak bisa. Kenapa Nabi tidak bisa? Karena masih banyak nama-nama dan sifat-sifat yang Nabi tidak tahu. Nabi yang bilang, nanti pada hari kiamat aku akan puji Allah supaya Allah segera datang mulai persidangan dengan pujian-pujian yang saya belum bisa sekarang. Belum dikasih ilmunya oleh Allah. Bimahabin, tapi nanti pada hari tersebut Allah akan ajarkan kepadaku. Allamaniha, Allah ajarkan kepadaku. Baik, kita lanjutkan. Pembahasan berikutnya, kenapa akal kita tidak mampu untuk merenungkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Kaifiatnya kenapa? Di sini saya sebutkan beberapa perkataan ulama seperti perkataan Imam Syafi'i dan perkataan Imam Malik. Al-Imam Syafi'i berkata, qala Syafi'i, inna lil aqli haddan yantahi ilaihi. Sungguhnya akal itu punya keterbatasan yang berhenti pada keterbatasan tersebut. Akal itu indera, dia punya kemampuan, ada ujungnya. Lebih dari itu dia enggak mampu. Kama anna lil basari haddan yantahi ilaihi, sebagaimana mata ini punya keterbatasan tidak bisa melewatinya. Manusia ini bisa melihat, nggak bisa, tapi dia punya keterbatasan. Contoh, terlalu kecil dia nggak bisa lihat. Contoh, di balik tembok dia nggak bisa lihat. Contoh, kalau gelap nggak ada cahaya dia nggak bisa lihat. Contoh, apalagi terlalu jauh dia nggak bisa lihat. Jarak pandang sekian. Menunjukkan bahwasanya mata ini punya keterbatasan. Terlalu kecil dia nggak bisa lihat. Tidak di depan dia, di belakang dia nggak bisa lihat. Di balik tembok dia nggak bisa lihat, gelap dia nggak bisa lihat, terlalu jauh dia nggak bisa lihat, dan banyak yang tidak bisa dilihat oleh mata. Nanti pada hari kiamat mata dijadikan kuat. Kata Allah, "Fabasaruka yawma hadid." Ketika kau meninggal, matamu akan menjadi tajam oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa lihat jin, bisa lihat setan, bisa lihat malaikat munkar nakir. Nanti kalau sudah mati. Kalau sekarang mata masih terbatas. Corona nggak kelihatan, jin nggak kelihatan. Semalam jin datang goda kita pun nggak lihat, nggak kelihatan. Malaikat nyatat perkataan kita nggak melihat malaikat nyatat. Padahal ada malaikat nyatat. Kenapa? Mata kita terbatas. Nah, sebagaimana indera penglihatanmu terbatas, demikian juga akalmu juga punya keterbatasan. Dan ini sangat logis. Nanti akan saya jelaskan. Perkataan Imam Syafi'i semisal pernah diucapkan oleh Imam Malik sebelumnya. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Ketika datang seseorang bertanya kepada Imam Malik, "Ya Aba Abdullah, wahai Imam Malik, Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa."
Allah beristiwa di atas arsy. Kaifa stawa? Bagaimana cara beristiwa Allah? Maka Imam Malik pun terdiam. Ini pertanyaan menakjubkan, mengerikan, bertanya tentang bagaimananya Allah. Sementara kita tidak tahu bagaimana zat Allah, bagaimana tahu sifatnya, enggak mungkin. Maka Imam Malik berkeringat, kemudian dia berkata, al-istiwa'u ma'lum. Di atas istiwa artinya kita ngerti, di atas. Wal kaifu ghairu ma'qul. Adapun bagaimananya tidak bisa dipikirkan. Ghairu ma'qul, tidak bisa dipikirkan. Wal imanu bihi wajib. Beriman dalam Al-Qur'an Allah beristiwa di atas arsy wajib kita imani. Was su'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimananya adalah bid'ah. Kemudian dia berkata, akhriju hadzal mubtadi'. Keluarkan ahlul bid'ah dari majelisku, diusir. Tapi berkata Imam Malik, ketika ditanya tentang bagaimana sifat Allah, Imam Malik berkata, wal istiwa'u ghairu ma'qul. Adapun istiwa majhul itu tidak bisa dipikirkan. Demikian juga perkataan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, tafakkaru fi kulli syai' wa la tufakkiru fillah. Silakan kalian renungkan segala perkara tapi jangan berpikir tentang zat Allah. Dalam riwayat fi dzatillah. Jangan pernah mikir bagaimana zat Allah. Pikirkan tentang karunia Allah, tentang ciptaan Allah, tapi jangan pikir tentang zat Allah. Demikian dalam hadis Ibnu Abbas, kata Nabi, hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, tafakkaru fi ala'illah wa la tafakkaru fillah. Ya, kata Nabi SAW, ya, berfikirlah tentang nikmat-nikmat Allah, tapi jangan berfikir tentang zat Allah. Nikmat-nikmat Allah pikirkan, tetapi zat Allah jangan dipikirkan. Hal ini kenapa? Perhatikan yang saya tulis ya. Logika kita berpikir, akal itu pekerjaannya gimana sih? Akal itu apa? Akal itu kerjaannya adalah dengan analogi, dengan mengkiaskan, dengan analogi. Analogi apa? Mengolah database yang ada pada dirinya. Akal ini punya database. Database akal dapat dari mana? Yang dia lihat, yang dia dengar. Itu database yang masuk pada dirinya. Ketika ada database, dia kelola. Kalau dia memikirkan sesuatu yang tidak ada datanya, dia enggak mampu. Kalau dia memikirkan sesuatu yang tidak ada datanya, tidak mampu. Saya kasih contoh sederhana, saya pernah sampaikan hal ini. Misalnya ada seorang, dia sejak lahir buta, dia tidak pernah melihat. Tahu-tahu di umur 15 tahun, Allah buat dia bisa melihat 1 detik aja. Dia bisa melihat 1 detik. Ketika dia bisa melihat, yang dia lihat cuma ayam jago. Terus dia buta lagi. Berarti database yang masuk data apa? Ayam jago. Adakah data yang lain? Tidak ada. Tidak ada. Dia cuma data ayam jago. Dia buta lagi sehingga data yang dia punya untuk dikelola oleh otaknya, datanya cuma ayam jago. Maka ketika ditanyakan kepada dia, tahukah kamu tentang gajah? Dia apa yang dia kelola datanya? Ayam jago. Dia bilang gajah itu dibanding ayam jago bagaimana? Maka dikatakan gajah itu seperti ayam jago, cuma besar, cuma gembrot, cuma tapi yang dia jadi patokan apa? Ayam jago. Kalau ditanya, tahukah kamu apa itu matahari? Dia enggak pernah lihat. Matahari itu bagaimana dibanding ayam jago? Dia enggak bisa bayangkan yang lain. Karena dia tidak punya data. Gimana dia bayangkan? Data dia enggak ada. Akal itu kan khayalan. Khayal itu di atas data. Kalau data enggak ada, enggak bisa. Sampai dibilang sama dia, tahu enggak kamu cewek? Dia bingung. Cewek itu bagaimana dibanding ayam jago? Karena data dia adalah ayam jago. Dan seperti ini pernah menimpa sebagian ulama, saya diceritakan, ada sebagian ulama, mereka mendapati lampu pelita di zaman mereka, kemudian mereka buta. Buta, kemudian berjalan dengan waktu, mulailah masuk ini, masuk macam-macam, masuk listrik, ada mobil dengan lampunya. Ketika dia tanya lampu mobil bagaimana? Maka ada yang bisa jelaskan lampu mobil itu seperti lampu pelita, cuma begini, cuma begini, cuma begini. Intinya dia punya database tentang apa lampu? Paham? Maka saya ingin coba database antum. Coba sekarang perhatikan sini. Contoh-contoh yang akal tidak mampu untuk memikirkan. Yang pertama, saya suruh pikir tentang ruh. Bisakah anda mikir tentang ruh? Kenapa enggak bisa? Database enggak ada. Database ada tidak? Enggak. Allah berfirman, yas'alunaka wa yas'alunaka 'anil ruh. Wa yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah ruh itu urusan Rabbku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya
sedikit. Ruh ini nggak bisa kita bayangkan. Kita tahu dia ada dalam tubuh. Kita tahu kalau orang mati ruhnya lepas dari badannya. Tapi tidak ada yang semisal ruh yang pernah kita lihat. Sehingga data kita nggak ada. Disuruh bayangkan tentang ruh, otak kita nggak sampai. Bayangin seperti nggak bisa, pasti salah. Karena nggak ada yang semisalnya. Yang pernah kita lihat. Makanya kalau saya sering sampaikan, kalau ada 1000 profesor berkumpul, suruh menjelaskan tentang ruh, akan ada 1000 pendapat. Kenapa? Karena semua profesor tersebut tidak punya database. Paham? Paham tidak? Paham. Baik. Saya suruh merenungkan tentang hakikat jin. Coba antum bisa bayangkan enggak? Antum enggak bakal bisa. Database yang ada dalam diri antum adalah mak lampir. Itu yang antum bayangkan, mak lampir, nyi blorong, apalagi? Sama? Sundel bolong sama Mbak Yul dan Doyul Mbak Yul. Itu aja. Suruh bayangin jin masih ke situ. Antum nggak punya database lain, sehingga otak itu kan hanya bisa menghayal data yang ada. Jika kita disuruh bayar jin, wah ini database, oh, jin begini. Paling mantap si manis jembatan Ancol itu. Database yang ada itu, yang pernah kita bayangkan tadi semua database salah semua. Aslinya jin mungkin nggak ada yang tahu. Jin yang ada dia tasyakkal, dia menjelma, itu kita mungkin sering lihat. Jin jadi hewan, jin jadi perempuan, jin. Dulu ada kisah di satu kota, waktu teman-teman kuliah, ada kos-kosan murah. Nggak ada yang berani ngekos di situ. Kenapa? Setiap malam ada cewek mandi di tengah. Akhirnya sebagian teman nekat kos di situ, cuek aja. Jinnya menjelma menjadi seorang wanita yang sedang mandi di tengah malam. Kalau kuat ya cuek aja. Tapi intinya bentuk aslinya kita nggak tahu. Dia sedang menjelma. Maka otak kita kalau suruh bahas, mikir tentang jin gak bakalan mampu. Contoh lagi, saya suruh antum menghayal tentang jantung malaikat. Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Saba ayat 23, malaikat punya jantung. Kata Allah, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwal 'aliyyul kabir. Dan ketika dicabut rasa takut dari qalbu malaikat, jantung malaikat, akhirnya mereka hilang rasa takut. Mereka bertanya kepada Allah, kepada di antara mereka apa yang sedang difirmankan oleh Allah. Nah, kalau saya suruh antum membayangkan tentang jantung malaikat, database antum apa? Jantung manusia, jantung kodok, jantung ikan, jantung pisang. Nggak bisa. Bayangkan antum malaikat, kalau jantung kita ada kolesterolnya, ada asam uratnya, ada air darah naik, darah turun, ada katupnya, ada deg. Malaikat tercipta dari cahaya. Malaikat tidak makan dan tidak minum, pasti tidak ada kolesterolnya. Dia tidak makan, tidak minum. Suruh bayangin, nggak mampu antum bayangin, nggak mampu. Tapi dia punya jantung, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana jantungnya? Nggak mungkin bisa mikir. Kenapa nggak mungkin bisa mikir? Antum tidak punya data. Sederhana aja. Karena kemampuan otak dibangun di atas database. Demikian juga terlalu banyak nikmat surga yang tidak bisa antum sebutkan, tidak bisa bayangkan. Rasulullah telah sebutkan dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, a'dadtu li ibadiyas shalihin. Aku siapkan di surga bagi hamba-hambaku yang saleh kenikmatan mala ainun ra'at, kenikmatan yang mata mereka tidak pernah lihat di dunia. Wala udhunun sami'at, kenikmatan yang telinga mereka enggak pernah dengar. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Luar biasa. Ada suara-suara indah nanti di surga yang kita tidak pernah dengar di dunia. Ada nikmat-nikmat di surga yang tidak pernah kita lihat dengan mata kita. Jangankan dilihat, jangankan didengar, terbetik aja tidak pernah. Makanya kalau disuruh bayangkan nikmat surga pasti keliru. Karena kata Nabi tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Contoh ketika Nabi sebutkan tentang bidadari, ka'annahunnal yaqutu wal marjan dalam Al-Quran. Ya. Fihinna qasiratut tarf lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Di surga ada bidadari-bidadari yang selalu tundukkan pandangan, tidak pernah melihat kecuali suaminya. Tidak pernah disentuh oleh jin dan manusia. Sifat mereka ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Mereka itu seperti al-yaqut, seperti permata yang bening, dan al-marjan seperti mutiara yang putih.
Gimana gabungin ada cewek bening dan putih? Susah. Kalau bening, kalau putih. Ini putih dan bening susah. Makanya Rasulullah sebutkan sifat bidadari, kata Nabi SAW, kabiduha mir'atuhu. Sungguhnya hati bidadari itu adalah cermin bagi suaminya. Artinya kalau antum masuk surga, antum ketemu cewek di bidadari, cewek di surga, wajah antum di situ dalam hatinya, benar-benar cermin. Ini gimana badannya? Bisa antum bayangkan? Antum bayangin robot kalian. Nabi juga sebutkan tentang bidadari, yurahu khusaqaiha min wara'il lahmi minal husni. Kata Nabi, terlihat sumsum tulang betisnya, sumsum tulangnya di balik daging betisnya karena saking cantiknya. Ini sudah kita nggak bisa bayangkan. Ada perempuan sangat cantik, saking beningnya sampai sumsumnya di balik tulang, dalam tulang kelihatan. Jadi betisnya, dagingnya tembus pandang, tulangnya tembus pandang, kelihatan apa? Sumsumnya. Antum bayangin apa? Setan. Ada perempuan sumsumnya kelihatan, tulangnya kelihatan. Siapa yang mau nikah sama perempuan kayak gitu? Tapi Nabi mengatakan minal husni, saking apa cantiknya. Maka maksud saya, kalau kita disuruh mikir tentang nikmat surga, kita nggak mampu. Kenapa tidak mampu? Jawabannya karena tidak punya database. Data nggak punya. Untuk dikelola nggak ada. Gimana mau? Ibarat kalau tadi saya mau apa namanya? Tadi ada kartu e-tol yang mau saya periksa. Saya periksa pakai aplikasi, nggak kebaca. Karena data untuk baca ini nggak ada. Gimana saya mau baca? Paham? Nggak bisa. Harus ada satu file yang dimasukkan untuk bisa baca itu. Kira-kira begitu. Kita ini mau disuruh bayangin sesuatu, kalau nggak ada datanya gimana mau bayangin? Nggak bisa. Makanya saya bilang kalau kita disuruh bayangkan tentang tampannya Nabi Yusuf, kita nggak bakalan mampu. Otak kita nggak mampu. Perempuan suruh bayangkan cantik tampannya Nabi Yusuf, nggak mampu. Yang begitu tampannya sampai mereka motong-motong tangan mereka nggak sadar. Nggak bisa. Bayangin paling siapa yang mau dia paling suaminya sendiri. Kalau tampan. Jadi ini mukadimah yang sampaikan bahwasanya akal itu kemampuannya terbatas. Dari situ mustahil antum bisa bayangkan tentang sifat Allah. Karena syarat untuk bisa bayangkan tentang sifat Allah, antum harus tahu zat Allah. Kaidah mengatakan, kaidah al-kalam fi kaifiyatus sifat far'un anil kalam fi dzat, kaifiyatuz zat. Pembahasan tentang bagaimananya sifat adalah cabang dari pembahasan tentang bagaimananya zat. Bagaimananya zat. Kalau orang tanya sama antum misalnya, wahai fulan, tahu nggak kamu tangan jin? Kita jin, kamu tahu nggak? Kabarkan kepadaku bagaimana zatnya. Kalau gua kasih tahu bagaimana zatnya, saya akan kasih tahu bagaimana sifat tangannya. Paham? Kalau gua tidak tahu sifat zatnya, saya bagaimana bisa jelasin? Paham? Kita bilang di antara ciri air mencari tempat yang lebih rendah, karena kita tahu zat air seperti apa. Kita tahu udara atau gas menempati ruang itu, zat gas seperti kita ngerti. Kalau tahu zat, kita tahu sifatnya seperti apa, kira-kira pun kita bisa ngerti. Kalau zatnya nggak tahu, selesai urusan. Kalau yang bertanya, kamu bilang Allah punya wajah, kita bilang iya, dalilnya banyak. Di antara puncak kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an juga Allah sebut tentang wajahnya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan menetap kekal wajah Allah yang mulia. Baik. Bagaimana wajah Allah? Kita bilang, bagaimana dulu zatnya? Karena pembahasan tentang bagaimana sifat adalah cabang dari pembahasan tentang bagaimana zat.
Kalau bagaimananya zat kita tahu, kita bakalan tahu bagaimananya sifat. Kalau bagaimananya zat tidak tahu, tidak bakalan tahu bagaimananya apa? Sifat. Selesai. Baik. Sekarang saya sampaikan contoh terkait dalam Al-Quran, biar kita bisa bayangkan. Allah mengabarkan dalam Al-Quran istiwa. Istiwa Allah sebutkan dua model. Istiwanya Allah, yang kedua istiwanya makhluk. Kita masuk dulu istiwanya makhluk. Istiwanya makhluk dulu. Baik. Istiwanya makhluk ada 4 istiwa Allah sebutkan. Istiwa artinya di atas. Pertama, perhatikan. Istiwanya manusia di atas kapal. Istiwanya manusia di atas kapal dalam surat Al-Mu'minun ayat 28. Allah berfirman tentang Nabi Nuh, "Fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki." Jika engkau wahai Nuh dan pengikutmu sudah beristiwa di atas kapal. Antum bisa bayangkan enggak istiwanya Nabi Nuh di atas kapal? Bisa. Karena Nabi Nuh manusia seperti kita. Kapal kita pun tahu terbuat dari kayu. Sehingga untuk bayangin bisa. Manusia di atas kapal bisa saya bayangin. Kenapa manusianya saya tahu, kapalnya saya tahu. Kira-kiranya bagaimana? Kita ngerti. Tergantung kapalnya. Mungkin kapalnya begini, pokoknya kita bisa ngerti. Karena kita tahu tentang zat manusia dan juga zat kapal. Yang kedua contohnya Allah sebutkan tentang istiwanya manusia di atas tunggangan. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 13. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Litastau 'ala zuhurihi." Agar kalian beristiwa di atas punggung tunggangan. Bisa dibayangkan enggak? Manusia istiwanya bagaimananya dia di atas tunggangan. Bisa dibayangkan enggak? Bisa. Manusia kita paham, tunggangnya terserah, mau onta kita tahu, begini kalau di onta. Onta pasti begini, nanti kalau jalan pasti naik turun. Ya. Kalau kuda lain lagi, tapi kita bisa bayangkan, oh begini kuda, duduknya begini, onta duduknya begini, kita ngerti. Ya. Himar kita pun tahu, gajah kita pun tahu, di atas tunggangan mana kita bisa ngerti karena kita tahu manusianya, kita tahu tunggangannya sehingga membayangkan bagaimana di atasnya kita bisa paham. Ngerti atau tidak? Tapi yang ketiga Allah sebutkan tentang istiwanya kapal di atas gunung dalam surat Hud ayat 44. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wastawat 'alal judi." Maka kapal Nabi Nuh beristiwa di atas gunung Judi, bukit Judi. Hilaf di mana bukit tersebut. Tapi kapal Nabi Nuh beristiwa di atas apa? Bukit Judi. Bagaimananya kita bisa bayangkan, namanya gunung ya pasti batu atau tanah. Kapal ya nyandar di situ, kita ngerti lah, kita bisa bayangin. Meskipun kita nggak lihat zatnya, tapi bayangin bisa atau tidak? Bisa. Saya bisa bayangin. Bisa. Kalau kapal istiwa di atas rumah, kita bisa bayangin nggak? Bisa, seperti di Aceh. Ada kapal di atas apa? Rumah. Qadarullah saya ketemu pemilik rumah itu. Saya ke Aceh, dia, "Ustaz, itu rumah saya," gitu. Saya foto sama di depan rumah tersebut. Jadi monumen sekarang. Jadi apa namanya? Tempat bersejarah. Bagaimana dia cerita istrinya selamat di situ dengan aturan, dengan apa namanya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak salah dia cerita hari sebelumnya ada orang pinjam tangga, kemudian tangganya itu ditaruh di mana, sehingga ketika tersebut ada kapal yang beristiwa di atas rumahnya. Kemudian ada tangga yang bisa dia naikin untuk naik ke atas kapal tersebut, akhirnya selamat. Ketika dia datang, sudah dibilang sudah semua mati daerah situ. Dia pikir istrinya, anaknya semua sudah meninggal dunia. Ternyata Allah selamatkan. Tapi kalau dibilang kapal beristiwa di atas rumah, bisa bayangin nggak? Bisa. Saya sudah pernah lihat. Baik, yang terakhir yang Allah sebut dalam Al-Quran, istiwa batang pohon di atas akarnya. Allah sebut dalam surat Al-Fatah ayat 9. Fastawa ala suqih, maka batang pohon tegak di atas akarnya. Kita bisa bayangin, gampang. Ini semua karena makhluk. Manusia, kapal, ini semua makhluk, kita bisa bayangkan. Coba kita pindah ke istiwanya Allah. Allah sebutkan dalam 7 ayat. Allah beristiwa di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Dalam ayat yang lain, "Tsumma stawa 'alal arsy." Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Di mana bayangin? Enggak bisa.
Untuk bisa membayangkan Allah beristiwa di atas arsy, kita harus tahu pertama Allah bagaimana. Allah bagaimana? Nggak tahu. Oh, bagaimana kita bayangkan Allah, kita nggak tahu. Yang kedua, kita harus tahu juga arsy seperti apa. Atasnya bagaimana? Kita nggak tahu. Kalau begitu kita nggak bakalan tahu. Maka benar perkataan Imam Malik ketika ditanya kaifa stawa, bagaimana Allah beristiwa, maka dia pun marah. Dia mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Istiwa kita sudah ngerti maknanya, alam wartafa. Para salaf menyebutkan istiwa maknanya di atas. Wal kaifu ghairu ma'qul, dan bagaimana yang tidak bisa dipikirkan, kata Imam Malik. Kenapa database-mu enggak ada? Database-mu enggak ada. Oleh karena itu kalau ada informasi dari Allah, Allah begini, terima aja. Yang penting kita paham maknanya. Jangan kita bayangkan bagaimananya, kemudian kita lazim-lazimkan. Contoh seperti Ar-Razi, di antara cara dia menolak sifat istiwa, dia langsung menggunakan database yang salah. Dia bilang Allah bersifat al-arsy harus kita takwil, tidak bisa kita terima zahirnya. Kenapa? Karena yang namanya istiwa itu pasti yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah. Yang di atas membutuhkan yang di bawah. Yang di atas diliputi oleh yang di bawah. Kalau yang di bawah jatuh, yang di atas ikut jatuh. Itu semua database yang dia pakai, database makhluk, database manusia. Dia gunakan database untuk mikir Allah. Salah atau benar? Salah lah. Sama antum tadi mau mikir, saya suruh pikir jantung malaikat, antum pakainya jantung antum yang penuh kolesterol, antum gunakan mikir jantung malaikat. Enggak bisa, salah. Database yang antum gunakan untuk mikir zat lain, enggak bisa. Bisa. Pasti salah. Sehingga antum kemudian menimbul kelazimannya berarti malaikat itu ya mungkin harus medical check up setiap bulan. Karena kerjaannya banyak seperti kita, antum sudah salah. Salah, antum menggunakan database manusia untuk berbicara tentang apa? Malaikat. Sama ketika Allah bilang Allah beristiwa, jangan gunakan database manusia. Seperti Ar-Razi dalam tafsirnya. Dia mengatakan berarti kalau Allah kita ambil makna zahirnya, Allah di atas arsy, berarti Allah lebih kecil daripada arsy. Berarti Allah lebih butuh kepada arsy. Berarti arsy menaungi Allah. Berarti kalau arsy jatuh, Allah ikut jatuh. Kalau gitu kita bilang Allah tidak di atas arsy. Ini salah menggunakan database. Ngerti? Padahal database itu juga tidak benar. Ada database yang tidak seperti itu. Contoh, langit dan bumi. Ini makhluk juga yang kita lihat. Kita punya database lain. Kita bilang database yang kau sebutkan pertama salah. Yang kedua, database pun juga tidak komprehensif, tidak mencakup semuanya database tersebut. Apa namanya istilahnya? Bukan komprehensif, tidak menyeluruh. Tidak universal. Database kamu itu juga tidak universal. Buktinya apa? Langit ada di atas bumi. Ternyata langit tidak kecil daripada bumi. Paham? Langit di atas bumi, ternyata langit tidak butuh kepada bumi. Berarti tidak semua yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah. Dan tidak semua yang di atas butuh kepada yang di bawah. Apalagi Allah yang mengatakan bahwasanya wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih. Kata Allah, mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal hari kiamat bumi dalam genggaman Allah dan langit dilipat oleh tangan kanan Allah. Bagaimana? Allah lebih kecil dari langit. Paham? Oleh karenanya gara-gara dia menggunakan database yang salah, akhirnya dia tolak ayat tersebut. Dan tidak ada ayat-ayat sifat yang ditolak oleh ahlul bid'ah kecuali dia menggunakan database yang salah terlebih dahulu. Kalau gini berarti begini, kalau gini berarti begini, kalau gini berarti sudah. Seperti bilang Allah, tidak boleh kita bilang Allah marah. Kalau Allah marah itu apa? Marah itu darah jantung yang lagi bergejolak. Kalau marah berarti Allah, itu kan kau gunakan database manusia. Kalau Allah marah tidak ada begitu-begitunya, marah ya marah. Malaikat marah juga tidak ada jantung derah malaikat kemudian. Tapi malaikat bisa marah enggak? Bisa. Oleh karenanya dari sini kita tahu bahwasanya akal kita ini sangat terbatas dan tidak mampu untuk merenungkan tentang kaifiyat zat Allah karena dia di luar nalar akal, di luar ranahnya. Sebagai perkataan Imam Syafi'i rahimahullah taala, anna lil aqli haddan yantahi ilaihi kama anna lil basari haddan yantahi ilaihi. Akal punya keterbatasan sebagaimana mata juga punya keterbatasan. Oleh karenanya kesimpulannya
Ini menunjukkan bahwa terkait sifat-sifat Allah harus tauqifi. Tauqifi ya. Tauqifi itu harus berdasarkan dalil. Kita tinggal tunggu informasi. Apa yang Allah informasikan kita terima itu aja. Paham? Apa yang Allah informasikan kita terima. Tidak diinformasikan tidak usah terima. Baik. Sudah 1 jam ya? Istirahat dulu. Istirahat ya, biar enggak hang. Istirahat 10 menit, kita balik lagi ya. Yang punya pertanyaan tulis. Demikian, selamat berjuang. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat undangan atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita lanjutkan. Pembahasan kita. Kemudian kita lanjutkan pada pernyataan Imam Tahawi rahimahullah taala, wala yushbihuhul anam, wala yushbihuhul anam. Maksudnya tidak ada makhluk yang menyerupainya. Al-anam maknanya adalah makhluk. Ada beberapa pendapat tentang lafal al-anam. Allah sebut dalam Al-Qur'an wal arda wada'aha lil anam dalam surat Ar-Rahman. Bumi kami letakkan untuk al-anam. Kata Allah, bumi kami ciptakan, kami letakkan buat al-anam. Siapa yang dimaksud al-anam? Maka ada 3 pendapat di kalangan para salaf. Ada yang mengatakan al-anam maksudnya manusia. Ada yang mengatakan al-anam adalah thaqalan, maksudnya jin dan manusia. Maksudnya bumi kami ciptakan buat manusia. Ini pendapat pertama. Karena al-anam maksudnya manusia. Pendapat kedua, kami letakkan bumi untuk manusia, maksudnya ats-thaqalan, jin dan manusia. Karena jin juga tinggalnya di bumi, bukan cuma manusia aja. Jadi bumi untuk jin dan manusia. Yang ketiga, makna al-anam adalah jami'ul makhluqat, seluruh makhluk. Karena bumi ini bukan cuma untuk manusia atau jin saja, bahkan hewan-hewan dan yang lain juga Allah ciptakan bumi untuk mereka. Ya. Dan yang dimaksud oleh At-Tahawi dengan makna al-anam adalah makna yang ketiga. Maksudnya, jadi bukan diartikan tidak ada manusia yang menyerupainya, tetapi maksudnya tidak ada makhluk yang menyerupainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitsli syai'", tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini Allah mengatakan beberapa ayat yang melarang kita untuk menyamakan Allah dengan makhluk. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Hal ta'lamu lahu samiyya?" Hal ta'lamu lahu samiyya? Apakah engkau tahu bahwasanya ada samiyya bagi Allah, maksudnya mathilan wa syabihan. Ya. Kata Ibnu Abbas, tidak ada yang serupa dengan Allah dan tidak ada yang sama dengan Allah. Maka tidak boleh Allah disamakan dengan sesuatu dan sesuatu tidak boleh disamakan dengan Allah. Allah juga berfirman, "Fala taj'alu lillahi andada." Dan janganlah kalian mengambil tandingan-tandingan bagi Allah. Kata Ibnu Abbas, asbaha. Jangan kalian menjadikan hal-hal yang disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perkataan Nu'aim bin Muhammad, beliau berkata, "Man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar." Siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia telah kafir. Man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar. Siapa yang mengatakan Allah sama dengan makhluk, maka dia telah kafir. Tapi yang dimaksud dengan tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, maksudnya dari sisi kesempurnaan.
Adapun sifat-sifat Allah, ya, banyak sifat-sifat manusia yang secara makna asal sama dengan sifat-sifat Allah. Seperti ilmu, manusia berilmu atau tidak? Ilmu. Manusia melihat, manusia mendengar. Makanya Allah mengatakan, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Ya. Allah berfirman, lihat ayatnya dalam surat Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir." Baik. Kata Allah, tidak ada satu pun yang serupa dengannya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Namun Allah dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan dia yaitu Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik. Manusia disifati oleh Allah juga dengan mendengar dan melihat dalam surat Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Ini Allah ya. Makhluk ada juga ayatnya. Kata Allah, faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan manusia mendengar dan melihat. Baik, lihat di sini ada sifat mendengar, sifat melihat. Ini manusia. Saya tanya sama antum. Antum ketika mendengar firman Allah, ini surat Al-Insan. Ini surat Asy-Syura ayat 11, biar enggak lupa. Sebentar. Ayat 2, Al-Insan ayat 2. Ini surat Quran surat Al-Insan ayat berapa? 2. Ini Quran surat Asy-Syura ayat 11. Baik. Ketika antum membaca surat Al-Insan ayat 2, faja'alnahu sami'an basira, kami jadikan manusia mendengar dan melihat. Paham enggak makna mendengar? Paham enggak makna melihat? Tapi antum tahu kan mendengarnya manusia seperti apa, melihatnya manusia tahu seperti apa. Ternyata Allah juga sebutkan tentang dirinya. Tapi Allah kasih mukadimah, mengingatkan supaya kita tidak menyamakan dengan makhluk. Sebelum Allah menyebutkan Allah Maha mendengar lagi melihat, Allah kasih mukadimah. Kata Allah, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satu pun yang sama dengan Allah. Tapi ingat, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya, kita ngerti enggak mendengarnya Allah? Ngerti. Melihat ngerti, tapi bagaimananya kita tidak tahu. Berarti kesamaan dalam sifat tidak melazimkan kesamaan dalam kaifiyat. Ini kaidah. Berarti kesamaan dalam nama atau makna tidak melazimkan kesamaan dalam kaifiyat. Dalam bagaimananya. Contoh tadi, makhluk mendengar, Allah mendengar, tapi bagaimananya berbeda. Maknanya paham enggak? Sama enggak maknanya? Sama-sama mendengar semua. Makhluk juga melihat, Allah juga melihat, tapi caranya beda. Makanya kalau kita mau mengartikan sifat Allah, kita pakai maha. Kita bilang maha mendengar, maha melihat, agar kita tahu beda dengan kita. Meskipun maknanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Risalah Tadmuriyah menganalogikan, jangankan antara Allah dengan makhluk, antara makhluk dengan makhluk saja beda. Contohnya antara manusia, antara nikmat dunia dengan nikmat surga beda, namanya sama. Kata Ibnu Abbas ya, coba saya ulangi.
bahkan antara makhluk dan makhluk. Contoh antara nikmat dunia dengan nikmat akhirat. Sama-sama namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Contoh, di dunia ada namanya khamar, di surga ada namanya apa? Khamar. Bedanya sangat jauh. Di bumi, di dunia khamar bikin mabuk, bikin teler, bikin lupa ingatan, bikin sakit perut, bikin bau. Di akhirat enggak, khamar harum, wangi, tidak bikin mabuk. Sama namanya, sama-sama apa? Khamar. Di dunia ada susu, di akhirat ada susu. Namanya sama-sama susu. Kata di dunia tahu susu, kalau di akhirat ada susu. Kata Allah ada sungai dari susu. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu. Fi anharu min ma'in ghairu asin wa anharun min khamrin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu. Dan di sungai, di surga ada sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Kenapa kalau susu di dunia kita biarin di luar, dia menggumpal, tambah kecut, rusak, paham? Kalau susu di akhirat enggak, tetap susu begitu saja. Tidak akan berubah. Sama-sama susu, tapi hakikatnya berbeda. Di dunia ada namanya pohon, di surga ada namanya pohon. Sama enggak? Beda jauh. Kata Nabi, pohon di surga ma min syajaratin illa wasaquha min dhahab. Tidak ada satu pohon pun di surga kecuali batangnya dari emas. Mau sama di mana? Batangnya dia apa? Emas. Beda atau sama? Beda. Beda. Namanya sama. Sungai di surga beda dengan sungai di dunia. Sungai di dunia kita jelas ya. Sungai Ciliwung, Sungai Kapuas, Sungai Bengawan Solo, banyak kita tahu, mirip-mirip lah. Sungai di akhirat anharun tajri min ghairi ukhdud, sungai mengalir tanpa ada lubangnya. Sungai mengalir tanpa ada lubangnya. Isinya ada khamar, ada sungai khamar, ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai air segar yang tidak berubah rasanya. Namanya sama-sama sungai tapi hakikatnya berbeda. Dan semuanya kita kiaskan namanya boleh sama, hakikatnya berbeda. Apalagi perempuan. Perempuan dunia tidak sama dengan perempuan apa? Surga. Sama atau beda? Beda jauh. Dari sisi kecantikan, dari sisi akhlak. Kata Allah dalam Al-Quran, wa azwajun mutahharah, istri-istri yang kami sucikan. Disucikan dari sisi fisik, sucikan dari sisi akhlak. Dari sisi fisik, perempuan surga tidak ingusan, tidak ada ingusnya. Tidak ada haid dan nifas. Tidak kencing, tidak BAB, tidak ada. Makanya seorang lelaki bisa memeluk bidadari 70 tahun tidak bosan. Dari sisi fisik berbeda. Bening kulit, bening putih, kemudian banyak macam-macam bedanya. Kalau perempuan dunia enggak bisa begitu. Kalau perempuan akhirat umurnya 33 tahun tidak pernah berubah. Kalau perempuan dunia berubah. Itu dari sisi fisik tidak sama. Sisi akhlak juga beda. Kalau perempuan surga tidak pernah melihat kecuali kepada suaminya. Kalau perempuan dunia bisa nonton Korea. Lihat laki-laki lain. Perempuan di surga tidak ada yang ngomel. Perempuan di dunia ada yang ngomel enggak? Itu sifat yang melazimi. Mau saya ingin menjelaskan. Kata Ibnu Abbas kesimpulannya, ma min syai'in fil jannah ma min syai'in fil dunya mimma fil jannah illa al-asma. Kata Ibnu Abbas, tidak ada satupun di dunia dibandingkan dengan di surga kecuali sekedar nama. Kecuali sekedar apa? Nama. Hakikatnya berbeda. Paham? Kalau ini bisa kita pikirkan antara dunia dengan dunia, apalagi antara Allah dengan makhluk. Maka kalau kita bilang Allah mendengar, jangan pikir mendengar seperti mendengar apa? Manusia. Yang Allah melihat, jangan pikir seperti melihatnya manusia. Allah punya kekuatan, jangan pikir seperti kekuatan manusia. Allah punya wajah, jangan pikir seperti wajah manusia. Allah punya zat, jangan kau pikir seperti zatnya manusia. Nah, tugas kita benarkan saja. Jangan ketika kita bisa memikirkan bidadari adalah wanita, tapi kita yakin sifatnya berbeda. Tapi kita bilang ada. Apa susahnya kita bilang Allah melihat, tapi tidak sama dengan kita. Mudah atau tidak?
Jadi ini ya, bahkan antara makhluk dan makhluk ya saja bisa beda ya. Makhluk. Apalagi antara makhluk dengan Allah, apalagi antara Allah dan makhluk. Nama boleh sama tapi hakikat berbeda. Oleh karenanya Syekh At-Tahawi rahimahullah berkata, la yushbihul anam, tidak ada makhluk yang sama dengan Allah. Maksudnya secara kaifiatnya, paham? Secara kaifiatnya. Adapun dari sisi makna ada samanya. Allah wujud atau tidak? Wujud. Makhluk wujud atau tidak? Wujud. Allah hidup atau tidak? Antum hidup enggak? Hidup. Apakah hidup sama dengan hidup Allah? Tentu tidak sama. Allah punya kekuatan atau tidak? Antum juga punya kekuatan. Apakah sama kekuatan Antum dengan makhluk? Berbeda. Antara makhluk dengan Allah tentu berbeda. Jadi kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat. Ini kaidah yang ingin saya sampaikan. Kesamaan nama tidak menyampaikan hakikat. Ketika orang mendengar Allah punya wajah, kemudian dia bayangkan manusia, berarti dia pakai database yang salah. Paham? Dia pakai database yang salah. Harusnya dia nggak bisa mikir karena database-nya nggak ada. Sampai sini paham? Ada yang bertanya? Nggak ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan, cuma dua kemungkinan. Sangat paham atau sangat bingung. Iya, oke, silakan. Masuk dua pertanyaan. Yang pertama, seperti apakah sukses dunia menurut Islam? Terus yang kedua, apakah boleh kita mendoakan anak-anak kita mempunyai akhlak seperti Rasulullah? Sukses dunia adalah dunia yang mendekatkan dia kepada Allah. Siapa yang dunia sukses, membuat dia semakin dekat kepada Allah, itu sukses. Kalau dunianya banyak buat dia jauh, namanya istidraj. Itu saja. Anak antum, anak bapak jadi dokter, semakin dekat dengan Allah enggak? Semakin sering ke masjid enggak? Semakin bersedekah enggak? Kalau enggak, oh bahaya. Semakin jauh dari Allah, itu namanya tidak sukses. Anak Anda jadi pejabat, semakin dekat dengan Allah enggak? Semakin takut sama Allah enggak? Atau semakin sombong? Semakin sombong, jauh dari Allah, itu istidraj. Mudah. Sukses dunia adalah keberhasilan dunia yang mengantarkan mendekatkan diri kepada siapa? Allah. Kalau ada orang berdoa, pertanyaan kedua, bolehkah kita berdoa agar anak kita seperti akhlak Nabi SAW? Kita bilang pingin, tidak apa, nggak ada masalah. Tentu tidak akan sama seperti apa Nabi. Tapi kita pingin berakhlak mirip-mirip dengan akhlaknya Nabi. Kalau sama tidak bakalan mungkin. Ya, tidak bakalan. Satu lagi boleh. Yang kedua, Ustaz mohon penjelasannya ayat kursi surat 255. Di sana ada keterangan bahwasanya Allah hidup kekal, Allah tidak ngantuk dan tidur. Apa yang di langit dan bumi kekuasaan Allah? Apakah ini dari bahwasanya Allah itu kekal? Oh iya, nanti akan kita bahas persis seperti ini pertanyaan beliau. Habis ini kita akan bahas sifat Al-Hayyu Al-Qayyum. Habis ini, kalau masih ada waktu. Baik, kita lanjut lagi. Lanjut dulu ya. Intermezzo sudah lewat. Baik. Para ulama ketika membahas tentang, kita berbicara tentang sifat-sifat Allah, ada namanya 3 model qiyas. Ini saya sengaja bahas karena ini disebutkan dalam syarah Ibn Abil Is Al-Hanafi tentang syarah Aqidah Tahawiyah. Maka bolehkah kita berbicara tentang sifat-sifat Allah dengan mengkiaskan dengan makhluk? Ya. Hukum asal yang gaib tidak bisa dikiaskan dengan makhluk. Paham? Namanya gaib berbeda dengan makhluk. Hukum asal demikian. Karena sesuatu yang gaib kita tidak tahu bagaimana mau dikiaskan dengan makhluk. Tapi ada kias yang dibolehkan. Kias yang dibolehkan itu ini namanya kias al-aulawi. Lihat situ kias al-aulawi. Kenapa? Karena Allah berfirman, walahul mathalul a'la. Walillahil mathalul a'la walahul mathalul a'la. Kata Allah, bagi Allah perumpamaan yang tinggi. Bagi Allah perumpamaan yang tinggi.
Kita tidak boleh, gampangnya gini, kita tidak boleh memperumpamakan Allah dengan makhluk, tapi kita boleh menggunakan kias aulawi. Begini, kalau makhluk begini, makhluk kuat, tentu Allah lebih kuat, paham? Itu boleh. Bagaimana kias aulawi? Semua sifat sempurna yang ada pada makhluk, maka Allah lebih utama memilikinya. Ini sederhana. Ini namanya kias antara gaib, antara Allah dengan makhluk. Boleh dengan satu model kias, namanya kias aulawi. Kita bicara tentang sifat Allah. Kita tidak boleh menyamakan, tapi kita boleh mengunggulkan Allah di atas makhluk dengan nama suatu kias, namanya kias aulawi, yaitu lebih utama kalau bahasa kita. Lebih utama, lebih layak. Jika manusia kuat, maka Allah lebih utama untuk apa? Kuat. Semua sifat sempurna yang ada pada makhluk, maka Allah lebih utama memiliki sifat tersebut. Kalau manusia berilmu, Allah lebih lagi berilmu. Jadi berarti gini, semua yang merupakan kesempurnaan pada makhluk, maka Allah lebih utama. Di antaranya Allah berfirman tentang sombongnya kaum Ad. Saya jadikan ayatnya. Fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairi haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah. Surat Fussilat ayat 15. Fussilat ayat 15 perhatikan. Allah berfirman, "Fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairi haqq." Adapun kaum Ad, maka mereka sombong di atas muka bumi tanpa ada hak mereka untuk sombong. Kaum Ad, kaum yang sangat tinggi, yang sangat besar badannya dan sangat kuat. Kalau ingin hancurin satu kampung, satu orang aja diutus, angkat batu lempar. Allah hancurkan mereka dengan angin. Kata Allah, saking badannya besar mereka sombong. Fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq. Adapun kaum Ad, yaitu kaumnya Nabi Hud, maka mereka sombong di atas muka bumi tanpa hak. Wa qalu, mereka berkata, man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat daripada kami? Allah bantah. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka tahu Allah yang menciptakan mereka lebih kuat daripada mereka? Memang mereka ciptaan Allah, berarti yang ciptakan mereka lebih kuat. Ini namanya kias aulawi. Kalau kaum Ad kuat, maka Allah lebih apa? Kuat. Allah berfirman, "Qul a antum a'lamu amillah." Qul a antum a'lamu amillah. Katakanlah, kalian yang lebih berilmu ataukah Allah yang lebih berilmu? Manusia punya ilmu, berarti Allah lebih berilmu. Maka semua sifat kesempurnaan yang ada pada makhluk Allah lebih utama. Ini boleh. Ini namanya bukan tasbih, bukan tamtsil, tapi namanya kias aulawi. Itu boleh. Kita boleh bicara seperti itu. Paham? Paham tidak? Yang tidak boleh namanya dua kias. Kias tamtsili dan kias syumuli. Ini saya mau jelaskan agak mumet. Tapi harus saya jelaskan. Harus saya jelaskan. Tolong tarik nafas, dengar baik-baik. Apa itu kias tamtsili atau kias tamtsil dan apa itu kias syumul? Kias asyumuli. Begini, kias tamtsil adalah menyamakan asal dengan fara, fara dengan asal. Fara dengan contoh begini. Contoh fara dengan asal. Ada seorang dia misalnya cerdas. Anaknya juga cerdas. Kita bilang wajarlah anaknya cerdas karena bapaknya apa? Cerdas. Itu namanya kita mengkiaskan anak kepada apa? Bapak. Itu namanya menyamakan cabang kepada asal. Contohnya tentang hukum misalnya makan sesuatu memabukkan. Contoh ganja. Ganja bikin mabuk enggak? Tergantung dimakan jadi apa. Intinya ganja yang bikin mabuk. Kita bilang yang ada dalam nas adalah khamar. Kullu muskirin khamar wa kullu khamrin haram. Semua yang memabukkanlah apa? Khamar. Khamar di zaman Nabi ada khamar dibuat dari inab, itu dari anggur, ada juga dari korma, ada dari gandum, ada beberapa macam khamar. Tapi muncul sekarang namanya ganja bikin mabuk, bikin fly. Kita bilang hukumnya haram, ini fara cabang dikiaskan kepada asal. Asal itu sama-sama memabukkan. Ini namanya menyamakan. Seperti
Bolehkah bayar zakat dengan beras? Kita bilang hukum asal di zaman Nabi beras zakat dibayar pakai apa? Korma atau gandum. Beras tidak ada di zaman Nabi. Artinya bukan bahan makanan pokok. Mungkin ada tapi tidak jadi bahan pokok makanan pokok di Madinah. Kemudian zaman sekarang kita bilang boleh bayar zakat pakai beras. Kenapa kita samakan? Karena ada ilah jamiah, sama-sama ada sebab yang sama, sama-sama bahan makanan pokok, makanan sehari-hari yang bisa disimpan. Sama-sama bahan makanan pokok sehari-hari yang bisa disimpan. Oleh karenanya boleh bayar zakat pakai apa? Pakai beras. Boleh. Kalau pakai donat nggak boleh, karena donat nggak bisa disimpan, bukan makanan pokok. Tapi kalau beras boleh. Ini namanya menyamakan antara asal dengan fara. Paham? Fara kepada asal, cabang kepada pokok. Allah tidak boleh seperti ini. Tidak boleh kita menyamakan, oh tangan Allah sama seperti tangan saya seperti Allah, nggak boleh itu. Itu kafir seperti itu. Dia bilang saya fara, Allah adalah asal. Saya disamakan dengan Allah, nggak boleh. Atau Allah disamakan dengan kita, tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Namanya menyamakan. Namanya musyabbihah, menyamakan Allah dengan makhluk atau menyamakan makhluk dengan Allah. Tidak boleh. Hukumnya haram dan bahkan hukumnya kekufuran. Tidak boleh. Yang kedua namanya qiyas syumul. Qiyas syumuli maksudnya begini, maksudnya qiyas syumuli itu ada makna kulliyah di atas, makna umum, di bawah makna umum itu ada anggota yang sama. Anggota yang sama. Contohnya begini. Khalid punya anak beberapa. Di antaranya misalnya Icong. Terus apa Icing. Siapa lagi Icung ya misalnya. Sama Ocong. Baik. Kita bilang saya ingin menyamakan, saya bilang Icong ini ya. Dia adalah anaknya siapa? Khalid. Dan anak-anak Khalid semua ada sifat yang sama. Anak-anaknya, ini makna umum, anak-anaknya cerdas misalnya. Anaknya Khalid semua cerdas. Maka saya bawa Icong, saya bawakan dulu ke makna umum. Dia anaknya siapa? Khalid. Dan Khalid ini memiliki makna umum. Anaknya semua apa? Cerdas. Kalau begitu, Icong juga cerdas. Icong juga apa? Cerdas. Ocong juga cerdas. Namanya qiyas syumuli. Ada makna umum mencakup anggota yang sama. Ini namanya qiyas syumuli. Nah, qiyas seperti juga tidak boleh. Sering digunakan oleh ahlul bidah untuk menolak sifat Allah. Seperti mereka punya makna umum. Contoh, makna umum bahwasanya tadi seperti yang disebutkan Razi, semua yang di atas butuh kepada yang di bawah. Ini makna umum. Di antara anggotanya manusia butuh kepada onta, kalau enggak jatuh. Dia bawakan lagi Allah. Karena Allah di atas ars berarti Allah butuh kepada ars, karena sama-sama masuk kepada makna apa? Umum. Ini kias yang tidak boleh, sehingga mengakibatkan menolak sifat Allah. Ini saya kasih contoh aja. Contoh lagi seperti perkataan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan semua yang murakkab berarti butuh kepada yang murakkib. Semua yang tersusun itu butuh ada yang menyusun, kata dia. Semua yang menyusun, semua yang tersusun butuh ada yang menyusun. Manusia terdiri atas ruh, jasad, sifat-sifat, berarti ada yang menyusunnya. Allah juga, kalau kita bilang Allah punya sifat-sifat, berarti Allah tersusun. Kalau gitu, tidak boleh. Sifat-sifat harus dibuang. Allah zat doang. Ini sederhana. Kenapa? Kedua ini maksud dalam makna yang umum. Semua yang tersusun butuh yang menyusun. Kalau antum nggak paham nanti antum putar YouTube dan kali ya. Saya ingin sampaikan aja karena mudah-mudahan nanti dijadikan buku suatu saat. Intinya ini dua kias yang tidak boleh. Yang hanya boleh satu model kias, namanya kias aulawi. Jika makhluk, dan kias aulawi ada dua model. Perhatikan sini. Jika makhluk punya kesempurnaan, maka Allah lebih sempurna lagi. Jika ada sesuatu kekurangan pada makhluk, maka Allah lebih lagi suci daripada kekurangan tersebut. Saya tanya sama antum, makhluk ngantuk itu kekurangan enggak? Kekurangan, karena dia letih. Tidur kekurangan, ya. Maka Allah lebih utama untuk tidak tidur dan tidak apa? Tidak ngantuk. Contoh. Lemah itu kekurangan enggak? Kekurangan, maka Allah lebih utama untuk tidak. Lupa kekurangan enggak? Kekurangan, maka Allah lebih utama untuk tidak apa? Lupa. Paham? Jadi semua yang sempurna, yang ada merupakan sifat makhluk, Allah lebih utama. Dan semua kekurangannya pada makhluk berarti Allah lebih utama. Ada yang bilang, Ustaz, bagaimana dengan anak?
Bukankah manusia kalau punya anak sempurna? Jawabannya tidak. Manusia itu punya anak, kenapa? Karena dia butuh pada anak tersebut. Dia butuh sama anak tersebut sehingga dia ingin punya anak, ada yang dia sayangi, dan kalau dia sudah tua ada yang ngurusin, sehingga anak itu adalah kebutuhannya, paham? Sehingga punya anak merupakan dia lemah karena dia butuh anak ini untuk mendoakannya, untuk mengurusinya, untuk bantu dia. Kalau ini adalah kelemahan, maka Allah lebih utama tidak punya apa? Tidak punya anak. Karena manusia punya anak, punya istri adalah kebutuhan, kebutuhan menunjukkan kelemahan. Dia tidak bisa mandiri sendiri, tapi dia membutuhkan, maka Allah lebih utama untuk tidak memiliki itu semua. Baik, kita selesai dari perkataan At-Tahawi wala yushbihuhu al-anam. Kesimpulannya bahwasanya tidak ada boleh makhluk sama dengan Allah dari sisi kaifiatnya. Adapun kalau namanya sama, tidak melazimkan hakikatnya apa? Sama. Kita tidak boleh memisalkan Allah dengan kias tamtsili atau kias syumuli, tapi kita boleh membicarakan tentang Allah dengan kias aulawi. Jika makhluk punya kesempurnaan, maka Allah lebih sempurna. Jika makhluk punya kekurangan, Allah lebih utama untuk suci dari kekurangan tersebut. Paham sampai sini? Masih kuat lanjut ya? Masih? Baik, lanjut. Kita bahas berikutnya perkataan At-Tahawi rahimahullahu taala tentang sifat Al-Hayyu Al-Qayyum. Beliau berkata, Hayyun la yamut, qayyumun la yanam. Qala At-Tahawi, Hayyun la yamut, qayyumun la yanam. Allah Maha hidup, tidak mati. Tidak mati. Qayyum yaitu Maha mengurusi, Maha tegak dan mengurusi yang lainnya dan menegakkan yang lainnya. Qayyum maknanya dia tegak dan menegakkan yang lainnya. Tidak tidur. Tapi ini adalah dua sifat Al-Hayyu Al-Qayyum, yaitu sifat Al-Hayat, Maha hidup, dan Al-Qayyumiyah, Maha mengurusi. Yang dua nama ini terdapat dalam banyak surat, di antaranya dalam ayat Al-Kursi. Di awal surat Ali Imran juga kata Allah Subhanahu wa taala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Firman Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian apa? La ta'khudhuhu sinatun wa nawm, dan seterusnya. Allah, dialah yang tidak ada Tuhan berhak disembah selainnya, yang Maha hidup dan Maha tegak dan mengurusi yang lainnya. Dia tidak ditimpa dengan ngantuk, apalagi ditimpa dengan tidur. Ya. Kemudian juga ayat yang lain, kata Allah, Huwal Hayyu la ilaha illahu. Ya, ini al-hayat banyak, di antaranya Huwal Hayyu la ilaha illahu. Dialah Allah yang Maha hidup, yang tidak ada sembahan berhak disembah kecuali Allah. Yang mati jangan disembah. Yang berhak disembah adalah yang Maha apa? Hidup. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, sebagian orang ragu Rasulullah meninggal atau tidak. Sampai terjadi Umar mengatakan Rasulullah belum mati. Heboh waktu itu, dan tidak ada orang berani tegur Umar. Datanglah Abu Bakar. Kemudian dia berbicara, dia berkhutbah, dia mengatakan, Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal, tidak berhak disembah. Yang meninggal tidak berhak disembah. Yang bakalan mati tidak berhak untuk disembah. Wali-wali tidak berhak disembah. Nabi tidak berhak disembah. Malaikat juga bakalan mati tidak berhak untuk disembah. Jin-jin juga mati tidak bakalan disembah. Yang berhak disembah adalah yang tidak bakalan mati. Kata Abu Bakar, Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Wa man kana ya'budu Allah, siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Allah Maha hidup dan tidak bakalan mati. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Perhatikan, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Ini sifat Maha hidup. Bertawakallah engkau kepada Allah yang Maha hidup.
Maka jangan bertawakal kepada yang bakalan mati, rugi. Jangan bertawakal kepada manusia, jangan bertawakal kepada siapapun, mau pejabat, mau jenderal, mau presiden, jangan. Bertawakal kepada yang maha apa? Hidup. Karena mereka yang hebat-hebat ini tidak bisa menolak kematian dari diri mereka. Bagaimana kita mau bertawakal kepada mereka? Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Dalam surah Taha, wa anatil wujuhu lil hayy al qayyum. Maka tunduklah wajah-wajah pada hari kiamat kepada Zat yang Maha Hidup dan Maha menegakkan yang lainnya. Baik. Ini sifat hayat. Sifat al-qayyum di antaranya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Ayat ini luar biasa. Ini ayat luar biasa. Artinya, dan apakah Allah yang dia mengurusi seluruh jiwa? Allah mengurusi seluruh jiwa. Bukan cuma jiwa saja, Allah mengurusi langit, rembulan, bumi, matahari. Makanya Allah mengatakan la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk, tidak tidur. Lahu ma fis samawati ma fil ard. Bagi dia seluruh langit dan bumi itu semua yang atur Allah. Ya. Wala yauduhu hifdhuhuma, dan tidak ada susah bagi Allah ngurusin langit dan bumi, enggak ada susahnya. Yang menegakkan langit dan bumi siapa? Allah. Yang ngurusi penghuni langit dan bumi siapa? Allah. Ayat ini, afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Dan ataukah zat yang mengurusi setiap jiwa dengan apa yang dilakukan? Kita ini semua, saya ingin sampaikan, kita ini semua diurusi oleh Allah secara detail, person-person, bukan secara global. Kalau pejabat ngurusin kita global, dia butuh anak buah juga, dia tidak tahu kita semua. Semakin tinggi jabatannya, semakin ngurus secara global. Enggak usah pejabat, seorang punya perusahaan, anak buahnya 100 orang, dia tidak bisa ngurus person-person. Apalagi anak buahnya sampai 1000, dia enggak bisa ngurus person-person. Dia butuh direksi-direksi, dia butuh staf-staf untuk bisa ngurus sama anak buahnya. Itu pun dia hanya ngurus di sekitar kerjaannya. Kenapa? Kemampuan terbatas. Adapun Allah ngurusin kita person-person. Jadi antum jangan bilang saya ini siapa. Enggak, Allah dengar ente berbicara. Allah tahu ente sedang sujud. Allah tahu Anda secara person, secara detail. Maka jangan pernah suudzon pada Allah. Allah lupain saya, Allah tidak tahu saya, saya kelewat. Enggak ada kelewat. Jangankan antum, daun saja kata Allah. Wa ma tasqutu bi waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun yang jatuh kecuali Allah tahu tentang daun tersebut. Itu daun yang sudah jatuh, mungkin benda mati, gambarangan ya bahasa kita ya. Saya tanya sama antum, daun di atas muka bumi ada berapa? Bukan pohon, daun. Antum enggak pernah hitung kan? Sama, saya juga enggak pernah hitung. Banyak kalau menghitung, terlalu banyak. Pohon aja banyak, dahan banyak, daun banyak. Ada satu daun jatuh di belantara Afrika, Allah tahu daun tersebut. Allah ngurusin daun tersebut. Allah tahu kemana dia jatuhnya, kenapa dia jatuh, kapan jatuhnya, Allah tahu semuanya. Padahal dia tidak akan dibangkitkan. Padahal dia tidak akan diminta pertanggungjawaban. Allah tahu. Apalagi kita, apalagi apa? Kita. Maka jangan pernah suudzon. Allah itu qa'imun ala kulli nafsin. Allah itu mengurusi setiap jiwa. Subhanallah, saya banyak hal satu hal yang pernah saya alami. Ada satu seorang kawan, saya begitu umrah, terus saya sudah di Mekah, sudah telepon, Ustaz, saya ingin Al-Quran besar. Saya bilang, antum nih, saya sampai di Mekah, di Mekah saya cari, di Mekah saya sibuk lah urus, saya jangan cari. Tahu-tahu malamnya teman saya datang, bawa Quran besar. Kebetulan, kita bilang kebetulan susah. Mau bilang itu kebetulan apa? Susah. Sesuai dengan pesanan apa? Kawan. Susah kita bilang mau kebetulan, tahu-tahu datang bawa Quran. Saya sudah tidak mikir mau cari di mana, tahu-tahu ada orang bawa Quran, kita bisa bawa sebagai apa? Hadiah. Berarti Allah ngurusin dia. Dia dalam hatinya pingin Allah ngurusin, Allah atur. Dan itu banyak kejadian yang kita bilang kebetulan, enggak kebetulan. Ya.
Itu sudah diatur oleh Rabbul Alamin. Karena Allah ngurusin kita person demi person. Karena dia adalah Al-Qayyum. Baik. Jadi itulah Al-Hayat. Allah Maha Hidup. Kehidupan Allah tidak sama dengan kehidupan manusia dari banyak sisi. Manusia hidupnya akan disusul dengan apa? Kematian. Manusia didahului dari ketiadaan, kemudian hidup, kemudian mati. Allah adalah Maha Hidup dan tidak dilalui dengan kematian dan tidak diakhiri dengan kematian. Dan semakin sempurna hidup suatu makhluk, perhatikan kaidahnya. Kaidah semakin sempurna kehidupan sesuatu, maka semakin sempurna sifat-sifatnya. Sempurna sifat-sifat zatnya. Jika seorang semakin sempurna, maka dia semakin kuat, dia semakin sempurna sifatnya. Maka semakin juga sifat-sifat yang mengiringinya juga semakin sempurna karena hidupnya sempurna. Dia semakin sempurna, dia semakin tahu, dia semakin kuat mendengar, karena hidupnya sempurna. Tapi kalau hidupnya sudah mau habis, sudah 5 watt lagi, sudah umur 80, hidupnya sudah mau selesai, semakin berkurang enggak sifat-sifatnya? Berkurang. Mulai sudah tidak, kurang melihat, kurang mendengar, sudah kurang awas, sering lupa. Kenapa? Hidupnya sudah mulai redup. Itu logika sederhana. Nah, karena Allah hidupnya maha sempurna, maka semua sifat-sifatnya juga sempurna. Maka ilmunya sempurna, melihatnya sempurna, mendengarnya sempurna, kekuatannya sempurna, iradanya sempurna, semuanya sempurna. Maka kata para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah taala, sifat al-hayat ini mengkonsekuensikan seluruh sifat-sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah itu sifat-sifat terkait dengan zat Allah, seperti mendengar, melihat, ilmu, iradah, ini semua sempurna. Kembali kepada sifat hayat yang merupakan konsekuensi dari hidup Allah yang sempurna. Makanya kekuatan Allah sempurna. Makanya Allah tidak capek. Makanya Allah tidak ngantuk. Makanya Allah tidak tidur. Kalau kekuatan hidupnya tidak sempurna, lemah. Kalau lemah, ngantuk dan tidur. Bukankah ngantuk dan tidur adalah dampak dari kecapean? Itu tidak. Sementara Allah la ta'khudh sinatun wala naum. Ma massahu wa massana min lughub, kami tidak ditimpa dengan keletihan setelah menciptakan langit dan bumi. Baik. Adapun Al-Qayyum tadi, Al-Qayyum adalah maha mengurusi yang lain. Tidak ada antaqumas sama, langit ini bisa tegak karena Allah yang menegakkan. Langit dan bumi bisa berjalan, matahari bisa berjalan pada orbitnya karena Allah yang menegakkan. Ya. Tidak ada satupun di alam semesta ini yang tegak kecuali Allah yang menegakkan. Maka disebut dengan sifat Al-Qayyum. Sifat Al-Qayyum. Dan dalam hadis Rasulullah SAW berdoa ketika tahajud, Allahumma anta qayyimus samawati wal ardi wa ma fihin. Ya Allah, Engkau adalah pengurus langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dalam riwayat yang lain qayyimus, dalam riwayat yang lain qayyam. Ada qayyum, ada qayyim, ada qayyim, maknanya sama. Engkau pengurus langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Maka ketika seorang mengetahui hal ini, dia tahu seluruh sifat-sifat fi'liyah kembali kepada sifat Al-Qayyum. Karena Al-Qayyum terkait dengan mengurusi makhluk dan sifat fi'liyah terkait dengan pengurusan terhadap makhluk, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki. Ini semua terkait dengan pengurusan. Faham tidak? Saya ulangi. Kita sedang berbicara dua sifat, Al-Hayat dan Al-Qayyumiyah. Sifat Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Al-Hayyu maksudnya maha hidup. Semakin sempurna hidup satu zat, semakin sempurna sifat-sifatnya juga. Kalau orang semakin lemah, hidupnya sudah mau redup, maka lemah juga sifat-sifatnya. Karena Allah adalah maha hidup, maka seluruh sifat-sifatnya, ilmu, mendengar, melihat, kekuatan, kudrah, iradah, semuanya maha sempurna. Maka Al-Hayyu kembali kepada dia semua sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah semua kembali kepada sifat-sifat zat Allah, kembali kepada Al-Hayyu. Al-Qayyum terkait dengan mengurusi makhluk, dia sendiri maha tegak dan dia menegakkan yang lainnya. Maka seluruh sifat-sifat fi'liyah itu sifat-sifat yang terkait dengan pengurusan makhluk, semuanya kembali sifat kepada nama Al-Qayyum. Maka Allah maha menghidupkan, Allah maha mematikan, Allah maha menciptakan. Ya. Ini Allah maha memberi apa? Rezeki. Allah maha ini, maha anu, maha ini. Allah maha mengetahui makhluk-makhluknya secara
detail. Allah Maha Putra untuk terkait semua dengan sifat fi'liyah dan juga sebagian sifat dzatiyah kembali kepada Al-Qayyum. Dari sini inilah sebagian orang berpendapat inilah Ismullahil A'zam, nama Allah terhebat dua ini. Al-Hayyu Al-Qayyum. Kenapa? Karena Al-Hayyu mengandung mengkonsekuensikan banyak sifat, Al-Qayyum juga mengkonsekuensikan banyak sifat, maka siapa yang berdoa dengan dua nama ini doanya tidak akan tertolak. Dia bertawassul ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Ini dua nama Allah yang sangat hebat. Baik. Sampai sini saja kajian kita. Ya. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan, wallahu taala alam bisawab. Ustaz, anak mau bertanya berkaitan dengan keterbatasan akal dan pandangan manusia. Bagaimana dengan seorang yang ketika meninggal, yaitu ketika sakaratul maut, bisa melihat malaikat atau bisa melihat surga, sedangkan sebelumnya seorang tidak bisa melihat? Ini di antara pengecualian. Ya. Terkadang Allah perlihatkan kepada sebagian hamba-hambanya melihat surga atau mencium bau surga, ya. Meskipun ada keterbatasan. Makanya dia mengatakan, inilah ajidu rihal jannati min khibali Uhud. Sungguh saya mencium aroma surga dari arah gunung Uhud. Maka buat dia motivasi untuk apa? Untuk berjihad, akhirnya dia meninggal dunia. Tapi ini di luar, artinya ini di luar keumuman. Di luar keumuman. Asalnya seorang pandangannya terbatas, ya. Pandangannya terbatas, ya. Asalnya demikian. Apakah Dayyan, ana Dayyan, yaitu maha membalas, termasuk sifat nama Allah atau sifat Allah? Ya, maha membalas, yaitu maha memberi pembalasan yang setimpal. Dayyan maksudnya maha memberi pembalasan yang setimpal. Yaitu sifat memberi, ada namanya sifat, ada namanya fi'il. Fi'il itu perbuatan Allah. Dayyan tentu mengandung sifat. Dayyan nama Allah mengandung sifat atau sifat maha memberi balasan yang setimpal. Bagaimana histori Asmaul Husna muncul dan mengapa hanya 99 nama yang disampaikan ke manusia? Enggak. 99 nama adalah nama yang terpilih, yang siapa yang memahaminya, mengamalkannya akan masuk surga. Bukan berarti tidak ada nama-nama yang lain. Rasulullah mengatakan, innallahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhala jannah. Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menguasainya masuk surga. Bukan berarti tidak ada nama-nama yang lain, tapi di antara sekian nama Allah itu ada yang 99 yang spesial. Seorang berusaha mencari tahu 99 tersebut, kemudian pelajari. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang menentukan 99 tersebut. Ustaz, saya pernah mendengar bahwasanya maksiat tatkala sendirian itu dapat membuat amalan terhapus. Apakah berarti jika seorang seringkali terjerumus dalam dosa ini, amalannya harian seperti sholat, sedekah, datang kajian juga terhapus, tidak terima? Dalam hadis Rasulullah menyebutkan bahwasanya seakan datang suatu kaum ya, dengan pahala ke Jibali Tihamah, ke amsal Jibali Tihamah, di hari kiamat dia pahala sebesar gunung Tihamah. Kemudian faja'alah Allah haba'an mansura, karena Allah jadikan debu yang berterbangan. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, innahum qaum idza khalau bi maharimillah intahakuha. Mereka adalah kaum kalau sedang bersendirian dalam maksiat, hal yang haram maka mereka melanggar. Di sini dibawakan kepada dosa-dosa tertentu, ya. Bukan semua apa? Dosa, ya. Bukan semua dosa. Asalnya orang bermaksiat diam-diam. Bukan berarti setiap dia melakukan bermaksiat seluruh dosanya gugur. Yang maksiat dosanya gugur, pahalanya gugur semua, itu hanyalah syirik. Paham? Hadis ini dibawakan kepada dosa-dosa tertentu yang mungkin mereka merendahkan Allah atau mereka munafik sehingga menjadikan pahala-pahala mereka gugur. Bukan semua dosa yang dilakukan oleh seorang bersendirian kemudian menjadikan seluruh pahalanya apa? Gugur. Karena kita menjamakkan, mengkompromikan dengan dalil-dalil yang lainnya. Tapi seorang di antara, kalau dia seperti itu, di depan orang dia baik, di depan orang mujahid fisabilillah, ketika bersendirian temannya setan, maka
dia membersihkan diri, masih ada titik-titik noda-noda munafik dalam apa? Hatinya. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar membersihkan hatinya. Semua orang masih ada mungkin noda-noda kemunafikan yang sedikit atau banyak. Tapi di antara tanda-tanda noda kemunafikan adalah ketika bersendirian dia bermaksiat, ketika depan orang dia tidak bermaksiat. Bermuka dua gampangannya, beda ketika sendiri, beda ketika depan orang. Tapi itu harus dia segera bertobat agar kuat dirinya meninggalkan seluruh dosa-dosa. Baik, masih ada. Kita meyakini bahwa seluruh nama dan sifat Allah adalah baik, namun justru banyak dari nama-nama dan sifat-sifat yang tidak diinformasikan kepada kita. Apakah hikmah yang bisa dipetik dari kehendak Allah tersebut? Allah alam, ya, manusia penuh keterbatasannya. Ada informasi yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Allah menciptakan manusia dengan otak terbatas pun ada hikmahnya. Ya. Allah memberikan kenikmatan yang terbatas di dunia pun ada hikmahnya agar kita rindu dengan surga. Saya sering sampaikan, ya, kita nggak usah bicara tentang nikmat surga. Antara nikmat 200 tahun yang lalu dengan nikmat sekarang sudah jauh sangat berbeda. Seandainya kita hidup 200 tahun yang lalu, terus kita bawa YouTube, kita kasih tahu 200 tahun lagi seperti ini. Mereka seperti lihat surga. Oh, ternyata 200 tahun nanti ada pesawat. Kayak lihat surga, paham? Itu padahal masih di dunia. Wah, ada kereta cepat dari Jakarta ke Bandung, Masya Allah, cepat sekali. Mereka di sana mah ada kuda. Apalagi kalau di surga. Artinya ini sangat mungkin kenikmatan saja bisa berubah secara sedikit-sedikit dan semakin nikmat, semakin nikmat, semakin mewah, semakin mewah, semakin bertambah tahun, semakin mewah. Bagaimana kalau di surga yang tidak ada kekurangan? Namun otak kita terbatas. Sehingga kalau Allah berikan kemampuan untuk memahami semuanya, ya, itu tidak ada hikmahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini adalah untuk diuji, untuk diuji. Maka bisa jadi ketika di akhirat seorang masuk surga, kemudian sekarang aja seorang berzikir kepada Allah, mengingat Allah, dia bahagia. Bagaimana kalau dia lihat langsung wajah Allah Subhanahu wa taala? Maka dia puncak kelezatan. Apa manfaat dari mempelajari Asma Husna dapat implementasikan dalam kehidupan sehari? Iya, banyak. Kita tahu Allah Maha Pengampun. Kalau kita maksiat, kita segera bertobat. Seperti tadi kita tahu Allah Qayyum, kita jangan suudzon. Allah ngurusin saya. Daun aja diurusin, hewan diurusin, masa saya tidak diurusin. Maka ada husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan bulan depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.